Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi dengan saya di sini di akun JFriends. Ya, di kesempatan ini kita akan bahas-bahas lagi mengenai, ya, kalau aku bilang tema yang lebih cocok pada kesempatan malam ini, binatang saja tahu balas budi, ya, jangan sampai manusia nggak tahu balas budi. Ini yang bahaya nih. Ya itu sih. Jadi tema kita harus sadar bahwa setiap orang punya kontribusi di dalam hidup Anda. Jadi jadilah orang yang berguna, jangan jadi orang yang kacang lupa pada kulitnya. Dan Kores ini salah satu ya menurut saya ini apologet yang luar biasa. Dari zaman dulu sampai sekarang ya kurang lebih kelakuannya itu-itu aja gitu. Jadi walaupun Kores ini menyebalkan, dari dulu menyebalkannya tuh masih dalam tahap ya gitu-gitu aja gitu. Nggak pernah. Terus luar jadi biasanya sombong. apa, Geblek? Muji orang susah amat lu. Iya. Mana tahu gini, dulu kan Kores nyebelin, mana tahu sekarang jadi lebih nyebelin. Enggak, dia dari dulu nyebelinnya levelnya segitu-gitu aja. Dan Kores ini nggak star syndrome ya, dia walaupun sudah terkenal, dia nggak sombong ya. Jadi Kores itu kalau teman-teman yang kenal secara pribadi, ya dia nggak pernah istilahnya, oh saya udah jadi apologet terkenal sekarang, jadi nggak sembarangan orang boleh ngobrol gitu, nggak. Kalian chatting sama dia tetap dia balas, tetapi balasnya memang agak lama karena jam tidur dia berbeda dengan jam tidur orang pada umumnya. Itu aja sih. Oke, mungkin silakan Rudy, ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum buat teman-teman semua yang baru hadir ya. Waalaikumsalam. Biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong apologet Islam di Jawa Barat banyak gereja ilegal. Ini yang susah nih. Berkabar. Ya, Kabarin harus Julius ada- kalau nemu kayak gitu. Kasih aja buktinya. Yang paling penting harus ada buktinya. Kirimkan ke DM atau WhatsApp. Ya, nanti kita akan ngecek langsung ke lapangan. Ya, kita akan ngecek ke lapangan. Kita paling hobi ngecek-ngecek gituan. Oke, silakan dari Bang Rudi ada yang mau disampaikan. Bagaimana perkembangan terakhir setelah kemarin itu kita pernah bahas ya, bagaimana kondisi Bang Rudi, bagaimana perjalanan mualafnya, dan sekarang itu bagaimana? Karena udah 2 minggu ya, 2 minggu lebih ya. 2 minggu bang, 2 minggu. Iya, boleh open cam biar jelas gitu, karena kan ini kesaksian ya, jangan nanti dikiranya ini manusia fiktif, manusia dari mana gitu kan. Oke, seperti biasa, mukanya suntuk karena baru kerja ya, baru jaga parkir tadi ya. Pulang bang, pulang Baru parkir pulang, sih. belum mandi. Belum. Oke, tapi nggak apa-apa, masih lebih bersih daripada Kores. Lanjut. Tadi saya ada sempat pulang bang, pulang ke Pulang rumah kemana? orang tua. Terus ada ketemu sama yang abang saya yang saya cerita tadi. Jadi dia masih menghina-hina saya bang, terus terang demi Allah. Terus dia Boleh pakai digedein suaranya bang, agak kecil suaranya. Si Kores agak tuli, nanti takut dia nggak bisa dengar. Enggak, ntar lu dimaki-maki netizen Julius. Radikal netizen Julius. Halo ya bang. Ya, lanjut. Tadi saya udah pulang ke rumah orang tua bang. Terus ada ketemu sama abang saya. Lalu ya masih menghina-hina lah bang. Karena apa yang dalam pikirannya tuh masih kedoktrin sama channel Edis TV. Channel Edis TV, terus ya dia bilang menghina saya sekarang jatuh miskin gara-gara saya masuk Islam katanya bang. Selalu ya seperti itu dan dia suruh saya dengar ini pakai loudspeaker bang, dibukain. Saya nggak mau dengar. Saya udah jelaskan dia itu siapa, terus posisinya di mana di luar negeri, terus dia dibayar sama orang untuk menghujat agama Islam. Tapi saya nggak bisa bicara panjang lebar dan saya doain dia mudah-mudahan dapat hidayah bang. Dan masih menawarkan saya itu ngikutin masih agama mereka. Cuman dia masih udah mulai dengar tentang Edis TV bang. Dia akan support katanya, tapi harus ngikutin apa yang maunya mereka. Saya nggak mau bang. Saya udah bersaksi, saya udah juga, apalagi dalam diri saya sendiri bang. Walaupun kondisi saya sekarang lagi, ya memang lagi nggak memungkinkan bang, terus terang aja. Tapi saya punya iman, saya harus kuat. Walaupun nggak kelihatan, tapi saya tetap berpegang teguh bang. Dalam Islam. Itu kesaksian dari saya bang. Oke, istri kemarin bilang lagi sakit tuh, sakit atau gimana? Ya terus terang istri saya lagi pendarahan. Yang cerita spiral dulu udah 5 tahunan kan
Mestinya dicabut bang. Mestinya dicabut, terus telat cabutnya, dan kami nggak ada berhubungan apapun loh bang. Saya bersaksi, bukannya saya munafik ya bang. Terus ada dicabut, Tunggu, tapi tunggu, nggak tunggu. Ini maksudnya cabut apa tuh? cabut spiralnya bang, kan ada batasnya. Spiral itu KB ya? Iya, masuk Oke. ke itu. Nggak, spiral tuh apa gitu? Aku nggak tahu soalnya. Spiral tuh alat KB bang. Alat KB, ya. Setahu aku alat KB. Terus kenapa dengan alat KB? Dia kan ada batas. Ada expirednya gitu. Ya, batasnya kan 5 tahun ya, sama almarhum Saukani. Terus kan harusnya dicabut. Itu telat cabutnya bang. Telat cabut. Ya, sekali dicabut terus pendarahan terus sampai amis bang. Terus juga ini perutnya kram bang. Itu yang saya khawatirkan. Itu Terang. itu expirednya kapan memangnya? Itu expirednya kan 5 tahun. Iya, kapan itu 5 tahun? Dari 2020 ya, istri saya pasang, terus cabutnya ada di 2025-an bang, telat setengah tahun. Oh, telat setengah tahun. Jadi Ya. gara-gara itu pendarahan istri. Ya pendarahan bang. Oke. Yang bikin saya sedih ya, kenapa di saat seperti ini ujian itu datang bang. Itu yang saya sedihkan bang. Jadi kalau pendarahan ya nggak bisa berhubungan badan ya, betul lah kan, nggak mungkin lagi pendarahan berhubungan badan. Kami terus terang ya, kita orang yang udah dewasa, udah menikah, ya namanya hubungan badan, apalagi istri kita sendiri kan. Ya kita harus, ya gimana ya. Tapi nggak apa-apa. Kores juga nggak bisa bang, aman aja dia. Iya bang, bukan itu yang jadi pikiran saya sih bang, bukan. Oh, Karena suami istri itu udah, mungkin bukan hal yang gimana ya bang. Yang saya pikirkan tuh tentang kesehatannya bang. Itu yang saya sedihkan. kesehatannya ya. Iya. Bukan karena nggak bisa berhubungan badan ya, karena kalau berhubungan badan ya kores juga tahan guys, nggak berhubungan badan karena impoten. Karena itu bang. Ya lanjut. Silakan. Yang saya pikirkan tuh tentang kesehatan sih bang. Itu aja yang saya pusing bang, terus terang. Oke. Kalau saya jalan kaki udahlah, saya nggak masalah lah bang. Saya pinjam motor tetangga pun udahlah bang. Saya kumpulin dikit-dikit, ya nggak masalah lah bang. Mudah-mudahan Allah tuh kasih saya rezeki, ya saya manajemen yang baik walaupun sedikit, saya alhamdulillah bang. Bang, itu ada ini nggak, ada buktinya nggak gitu sakit istri? Kan istri ada di sebelah atau mana? Istri ada di kamar. Bulan lalu tuh bukti ininya ada bang. Bukti obatnya ada. Oke, Bukti obatnya ada, saya ambilkan sebentar. boleh. Ada tanggalnya juga. Oke, saya ini dulu ya bang, saya tinggal dulu ya. Siap. Bentar ya, Bang. Kalau yang lain mau lanjutkan nggak apa-apa, nanti saya sekalian ambil obatnya. Oke. Ini kalau Bang Al KTP udah dapat cobaan bang? Ini Alktp kenapa kok jadi mualaf, kok nggak susah hidupnya? Iya, belum dia. Tunggu ya, Tunggu di ospek. dia. Ya, Dulu nanti gua waktu kalau- baru mualaf kalau- juga nggak susah loh. Ingat nggak Res yang aku bilang, mana ada susah-susah. Begitu udah 2 tahun baru. Julius dulu mobilnya mau dibensinin nolak-nolak Ikhwan. Sekarang nagih dia. Gua sangat melihat perbedaannya. Bukan lagi, itu sesuai. Karena kalau nggak enak si Kores. Dulu nggak gitu dia. Karena budgetnya ada sama Kores. Udah, itu obatnya Rudi atau obat istri ya? Ini obat istri bang. Oh iya, siap, lanjut. Pada Assalamualaikum saat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masih tentang masjid bukan? Enggak. Belum. Ini tentang Ah, nggak seru lah. Ini Rudi ini siapa? Kenapa? dia mualaf. Oh, Jadi mualaf. lagi banyak cobaan. Nggak punya duit? Waduh, parah nih.
Bang Rudi ini mualaf. Jelasin lah, Res. Kalau aku yang jelasin nanti jadi bercanda. Enggak, tunggu dulu ini biar beres dulu sih apa Rudinya. Silakan Rud, tadi apa obatnya? Ini ada di bulan November bang 2025. Ada 3 Iya. jenis yang kami ambil. Mm-mm. Tapi masih aja terus bang. Nggak bisa itu. Obat dari dokter dan ternyata istri saya tuh perlu suntikan antibiotik bang. Perlu suntikan di antibiotik terus resep yang baru bang. Itu yang bikin saya ya pusing bang. Karena saya terus terang aja saya nggak ada biaya di situ. Kau nggak ada BPJS kah, Rudi? BPJS saya BPJS nggak ada? udah lama nggak bayar bang. Jadi kalau bayar tuh Berapa? mesti berapa itu ya dari anak saya yang lahir kedua itu 2019 ya. 2018 akhir di bulan 10 atau 11 itu. Jadi kalau terhitung sampai hari ini mungkin mahal bang, mahal sekali. Nggak, itu bisa diputihkan kalau kau mintakan ke kantor BPJS itu, bisa diputihkan itu kalau nggak salah kemarin itu. Kau ambil Saya Jakas ada 3 coba. gitu loh. Udah Saya kan? ada coba searching bang. Tapi katanya dari pemerintah itu hanya mampu menanggung 2 tahun bang. Oh gitu. Iya. Ini di bulan November kemarin. Masih ada buktinya. Ini obat nyeri. Obat juga anti pendarahan. Nggak bisa semuanya bang. Ini suplemen juga ada dikasih. Tunggu. Yang Ini kami nggak ditawarkan bisa baca semua. obatnya loh, karena kameranya kamera depan kan. Coba dijadikan kamera belakang biar tulisannya nggak kebalik. Kau besarkanlah dia tuh biar jelas notunya. Biar dia sendiri besar gitu. Bang Rudi tinggal di mana Bang Rudi? Saya di ngontrak di Sweetnya bang. Di mana? Saya ngontrak di Sweetnya bang. Gimana ya caranya ya? Sweetnya tuh di Pontianak dia. Di Kalimantan Barat, di Kalbar. Kelihatan nggak bang? Kamera belakang aja Bang, kamera belakang biar kelihatan. Kamera belakang. Ya biasa kalau yang butuh bantuan nyari Akang beres nih. Ini Saskia sama istri. Yana Saskia nyari di bulan November, dari bulan November dah bang. Terus ini juga buat anti pendarahan. Tuh anti pendarahan. Iya. Dokternya Samuel coy. Iya. Nggak mempan bang. Ini abang ini mualafnya di mana bang? Kodondi. Oh di Kodondi. Udah pernah hubungi YPMA belum? Hubungi Kodondi udah pernah. Terus apa katanya? Enggak saya dibantu bang. Oh udah pernah dibantu. Udah dibantu sama Kodondi. Nah, Terus saya kan ini kan ambil obat 2 kali. Terus saya ambil obat lagi bang. Ternyata masih nggak Ya. bisa. Saya terus terang nggak saya bisa. tuh fokusnya iya, saya fokusnya terus terang di keluarga bang, istri dan anak-anak saya. Pernah juga saya cerita ke adik-beradik saya bang, mereka mau biarkan saya mati bang, kecuali mereka tuh kalau kakak saya yang di Singkawang itu mereka suruhnya saya dengarkan Bante atau biksu bang. Jadi semua akan terbuka di situ. Saya nggak mau bang, terus terang aja. abang kenapa nggak bikin baru BPJS-nya bang? Bikin baru lagi? Saya emang bisa bikin baru atau gimana bang? Saya juga kurang menguasai bang. Bisa bang. Bisa. Saya cuma searching ternyata yang
yang udah lama ya, yang saya baca kemarin, ternyata pemerintah tuh kalau nggak salah dia mampu nanggungnya tuh 2 tahun bang. Sekali saya hitung-hitung biayanya mungkin antara 7 sampai 9 juta, itu lebih parah lagi bang dalam pikiran saya. Ya. Dibayar aku cuma perlu 2 tahun sih. Aku nggak ngerti juga BPJS ya, karena aku juga pengen ada BPJS. Aku nggak punya BPJS, woy. Siapa yang minta buatin? Ya, silakan mungkin dari Kores. Kores. Ya, jadi gini, kata Bini itu kan 2 tahun itu kan di covernya. Nanti coba pengajuan cicilan aja supaya BPJS-nya masih bisa digunakan. Udah dicoba belum pengajuan cicilan BPJS-nya? Belum ada ke sana saya bang, belum ada ke sana. Jadi saya baru searching lewat Chrome. Iya, gitu. Cobain aja dulu itu. Nanti, ini nih Bini gue. Ini aku sekalian mau nanya, mumpung Afifa rupanya spesialis BPJS ya, soalnya dia ngurusin kantornya ya. Vivo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viva, aku mau nanya juga. Kalau misalnya kan BPJS, misalnya contoh nih, aku belum pernah punya, ya. Terus nyokapku kan sebelumnya kakaknya kan di Medan. Dia waktu itu pernah punya BPJS untuk bantu radiologi waktu kankernya ya, radioterapinya itu. Kan KTP dia Medan, BPJS-nya Medan tuh. Kan nggak bisa dipakai Jakarta kan, harus pindah Jakarta dulu kan. Iya, bisa dipindahin ke Jakarta bisa, tapi dalam waktu itu ada rentan waktunya tuh 3 bulan baru bisa dipakai, kecuali kondisinya darurat. Itu bisa masuk RS, IGD manapun. Iya, itu gimana cara pindahinnya? Nah, kamu download aplikasi JKN-nya dulu kok. Di situ kamu masukin dulu untuk nick-nya si mama. Kalau enggak, biar cepatnya nanti kamu kasih aja nick-nya kalau nggak keberatan biar aku bantu. Oke, aku kasih ke lu aja ya, Vivo ya. Iya, itu aku boleh izin ini IDA ya, izin jawab si Pak Rudinya ini yang Ya, tadi itu. Pak Rudinya kan tadi ada tunggakan segala macem ya, benar itu karena pemerintah nge-covernya itu terbatas ya 2 tahun. Cuman Pak Rudi coba ke JKN, ajukan rehab cicilan, mungkin nanti dibantu teman-teman di sini atau Ko Julius untuk open donasi yang berkenan mungkin ya. Jadi di situ itu lakukan cicilan pertama dan di situ akan aktif gitu. Jadi kalau misalkan ada kondisi darurat apapun bentuknya itu langsung masuk IGD, jadi langsung bisa di cover. Jadi nggak habis biaya banyak karena kalau ngikutin penyakit, sorry tuh maksudnya open donasi kan kita nggak tahu sampai kapan ya. Tapi kalau udah pakai BPJS tuh aman, apalagi yang punya istrinya tuh hamil tuh kayak Kojul. Karena kalau misalkan kalau misalkan harus sesar ada kondisi khusus itu habis banyak tuh. Gitu. Bisa 40 something kayak waktu itu aku hampir 40 something ya, tapi alhamdulillah kan pakai BPJS gitu. Seperti itu. Terima kasih. Jadi Kak Pipa, aku nanya Kak Pipa, ngurus BPJS hilang gimana Kak? Kenapa? BPJS ku hilang. Ngurus BPJS-nya hilang. Iya. Kalau misalkan ngurus BPJS-nya itu nggak bisa hilang ya, karena dia kan di aplikasi JKN ada kartu digital, jadi nggak mungkin hilang. Pasti dia akan kedetek di. Dulu kan kemarin kami tuh BPJS dulu masih pakai kertas Kak, bukan kartu Kak. Kita sekarang tuh di Indonesia nggak ada yang pakai kartu, semuanya digital. Jadi kamu mesti download dulu JKN-nya. Di situ masukin kamu. Jadi kita nggak pakai kartu atau kertas tuh nggak pakai, kita pakai digital semua. Jadi nggak mungkin hilang, pasti tetap kedetek kok. Gitu. Berarti download apa tadi? JKN. Nah itu kalau udah ada kartunya tuh bisa nggak tuh cicil rumah pakai itu? Kalau misalkan udah kartunya, cicil rumahnya bukan pakai JKN ya, tapi pakainya BPJS Ketenagakerjaan. Beda. Gitu. Semoga terbantu ya jawabannya. Udah itu aja sih palingan ya. Bang Rudi bisa DM aku Bang Rudi, dikirim nomor rekening abang yang Izin BCA tahu dan ya, Kojo. Viva. Ya. Kalau kemarin si Kores masuk rumah sakit pakai BPJS atau enggak jadi kau gitu? Oh, karena YD aku kaya raya ya, jadi pribadi sih alhamdulillah. Aduh, udah sembuh ya? Udah ya, alhamdulillah. Dadah, assalamualaikum semuanya. Pak Rudi semoga cepat sehat ya istrinya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ikhwan, ini gue ngasih tahu ya, mumpung topiknya lagi di sini. Kalian urusin itu asuransi kesehatan, bre, serius. Gua sakit kaki gua ya, jauh dari jantung. 2 juta, bre. Astagfirullah. Sakit kaki itu 2 juta.
Bayangin, urusin itu. Urusin apa ya? Urusin serius asuransi kesehatan. Ya sama, Nah, Les. gitu. Kemarin waktu aku sakit tuh sakit apa aku kemarin? Aku jadi lupa. Aku yang bulan. Jauh dari bulan- jantung, jauh dari paru-paru, kaki lo bre, ditumit lo bayangin 2 juta. Yang bulan lalu aku sakit apa? Tuh? Makanya Yang habisnya lumayan juga loh. makanya penting BPJS itu. Aku bayangkan aku tuh di sinar, di kemo, di Hasan Sadikin tuh free semua gitu loh. Free itu. Aku tuh berapa bulan itu? Kores sama 66 sawat, kali kakinya sinar suka itu. Sakit, Jul. Apa, Kang? Pantas si Kores lemah sawat, kakinya suka sakit. Asam urat. Ku kirim Emang videonya, Kang. si Akan kalau main pakai kaki Iwan, pakai kaki dia, sampai lutut masuknya. Kasihan Kores guys, sampai nangis-nangis ya. Kok sakit kali kakiku. Kenapa ini? Udah, lanjut. Serius. Ini Ya, apa? Loading. diurus ya BPJS-nya besok, sempatkan waktu tanya ke kantor BPJS itu kan apa disarankan tadi itu. Nah, bila perlu pun nanti kau datang ke RT kau situ minta kan apa yang dari DPR itu kan ada yang ditanggung DPR itu kan. Kan darurat benar. Enggak apa-apa, hilangkan malu dulu lah kalau kita memang untuk itu ya. Aku dulu pun pakai BPJS kelas 3 malah aku pakai kan. Perawatannya sama aja, perawatan cuman kita kan nanti kamarnya kalau kita rawat inap gitu kan kamarnya aja. Tapi kan enggak apa-apa. Anggap ya kita Intinya subsidi gini, silang ya. Pak, intinya gini, dia ngurus sendiri nggak bisa. Intinya butuh bantuan orang yang bisa mengurus surat-surat dia. Misalkan mualaf center setempat nih yang ada di daerah mana ini abang ini? Pontianak ya? Pontianak. Ah. Nah, mualaf center yang ada di Pontianak, abang samperin aja, minta arahan dari Kodondi, samperin bang ke situ bang. Insya Allah nanti ada jalan keluarnya bang. Iya bang. Iya bang. Pasti ada yang ngebantu abang ngurus surat-suratnya bang. Iya bang. Betul Itu yang kata saya- Apipa tadi kalau ngandalin open donasi paling sehari 2 hari kesananya susah lagi bang. Mending diberesin itunya BPJS minta bantuan mualaf center setempat. Insya Allah mereka akan membantu bang. Iya bang. Iya. Bang Rudi, DM aku Bang Rudi. Ada sedikit lah nih dari yang bawa ya. Hal pasar ibu ya. Oke, gimana jadi soal sakit ini? Udah dapat solusinya belum? Masih mau lanjut? Itu nanti kan yang nangani itu kan dokter kandungan biasanya itu. Dokter kandungan Oh, itu lanjut ya, nangani oke. kalau itu perempuan. Jadi itu ya tadi ke mualaf center yang ada di Pontianak ya. Oke, saya bakal cari tahu dulu lah bang. Mualaf center yang di Pontianak. Ya mudah-mudahan juga mereka cepat respon saya bang. Itu aja. Sama yang kakak tadi bilang cicilan apa itu cicilan BPJS juga saya mesti tanyain lah bang, kira-kira berapa pembayarannya itu berapa kan, saya juga mau tanyain bang. Kalau saya mampu ya saya bakal Izin Bang Rudi. ya, Bang Rudi. Nah, gini saudara. Kalau saya sarankan sebaiknya Anda ke kantor BPJS langsung. Konfirmasi langsung ke puskesmasnya. Saya juga dulu pernah ya. Jadi itu kita akan dapatkan data yang lebih konkret. Dan itu jelas pasti padat berisi. Jadi nggak ada istilahnya wah jadi gini-gini, nggak ada lagi itu. Pasti itu kalau ke kantor BPJS langsung. Gitu. Nanti Jadi Anda langsung tolong DM saya bang ya. Mungkin ada rekening atau apa ya. iya bang, Ya terima insya kasih, Allah Bang. sedikit-sedikit yang penting. Iya. DM bang. Ya baik bang. Siap. Langsung ke kantor aja bang. Kalau saya saranin karena kota tempat Anda tempati itu kan ibu kota provinsi. Kalau ibu kota provinsi itu jelas penanganannya berbeda dengan
kota-kota kayak kami kabupaten beda bang. Provinsi itu lebih jalurnya lebih bagus lah, istilahnya cepat lah bang. Saya silakan nanti DM saya bang, insya Allah ya. Baik bang. Baik, bang. Terus saya mau kasih kesaksian juga bang. Saya kan ya memang indah bang, kalau di dalam Islam tuh sangat indah. Saya terus terang saya malam hari itu saya markir bang. Saya juga markir di tempat mualaf. Dari di antara yang lain itu kan yang mualaf aja yang buka jalan buat diri saya bang. Saya terima kasih sekali itu. Yang saya ingin kasih kesaksian ya sangat indah kalau di dalam Islam, bukan karena bantu ya bang. Yang saya sesalkan juga diri saya, kenapa begitu lama saya baru baru tahu tentang kebenaran Islam. Selama ini saya mungkin kedoktrin sama ini dari pihak agama saya yang dulu bang. Terus terang aja. Cuman ya ujian itu yang saya harus lalui bang. Ujian itu yang saya harus kuat. Tapi izin sedikit saudaraku Bang Rudi, Ya. saya juga bukan tidak ada ujian. Semua kami mualaf ini ada konsekuensi yang diterima ya, baik itu dari internal ataupun dari eksternal. Jadi percayakanlah, Allah tidak pernah memberikan cobaan melebihi dari kemampuan hambanya. Saya bukan, memang kalau materi oke lah, tidak terlalu ini ya, tapi secara batin luar biasa loh saya rasakan. Tapi saya tidak akan ceritakan. Selama saya yakin kepada Allah, Dia akan memberikan saya kemampuan itu, kekuatan itu. Karena sumber kekuatan itu hanya kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang mustahil kok. Nggak ada. Ada yang sulit. Hidup ini cuma sementara kok. Pokoknya intinya kita berpikir jauh aja bang, bahwa hidup ini cuma sementara. Seibarat orang membangun rumah dengan 2 pintu. Dia masuk dari pintu depan, kemudian dia keluar dari pintu belakang. Selesai. Nggak lama kok hidup ini. Seperti orang berlindung di bawah pohon yang rindang. Ya kan? Sebentar dia pergi kok. Nggak ada orang yang abadi, nggak ada. Yang abadi itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saya sih prinsipnya gitu. Jadi pribadi saya sih, kita sama-sama mualaf bang ya. Jadi ada yang kita rasakan yang sulit kita ceritakan kepada saudara-saudara muslim. Tapi menjadi seorang mualaf itu bagi saya suatu keberuntungan, kebahagiaan, keindahan yang luar biasa yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain ya. Yang kita rasakan perubahan ya, perbedaan pada saat kita beribadah ya, lebih nyaman, lebih damai ya. Kita sholat, luar biasa itu. Islam itu luar biasa. Benar bang, keren Islam itu. Masya Allah. Gitu. Kalau saya sih pribadi ya, demi Allah, Islam itu sangat luar biasa. Mengajak, merubah saya 180 derajat bang. Merubah asli Islam itu, benar. Jadi kalau menjadi seorang mualaf itu bagi saya suatu kebanggaan dan saya sangat bahagia lahir batin. Apapun cobaan yang saya alami itu konsekuensi bang. Karena kalau kita tidak mau dapat cobaan ya kita mati aja kan gitu. Hanya orang mati yang tidak dapat cobaan bang. Selama kita hidup pasti kita akan selalu diberikan cobaan. Itu saudaraku. Jadi tetap semangat. Saya yakin ya tetap ada jalan keluarnya bang. Kan ada satu ayat ya sering dibacakan di sholat ya. Tapi akhirnya aja saya ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya? Wa inna ma'al yusri yusra ya. Inna ma'al yusri. Inna ma'al Percayalah. yusri. Betul. Ya. Inna ma'al yusri. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Allahu Nah, Akbar. Semangat bang. Setiap kesulitan namun ada kemudahan. Semangat Pak, saudaraku. Mantap, Kamu tidak mantap, sendiri kok. KTP. Kamu KTP tidak DM sendiri. nomor HP ya. DM Bang nomor HP Rudi. serius, mau dimasukin ke grup Menara Siar Api. Bang Siap. Rudi, Insya hanya Allah. segitu bisa bang ya. Semoga Allah mudahkan bang ya. Ya makasih bang. Ya bang. Betul kata bang Latif itu. Saya sih udah memang sangat yakin dalam Islam bang.
terus terang. Terakhir saya juga dalam pekerjaan ya bang. Banyak yang menawarkan saya tapi kerjaannya tentang ujung-ujungnya riba bang. Saya menghindarin itu. Memang ditawarin gaji dan sebagainya. Bang Rudi bisanya apa kalau kerja? Saya sih terus terang basic saya itu penjualan bang. Marketing. Mencuri apa? Penjualan. Bukan. Oh, jualan. Iya. Kalau ini konten kreator bisa nggak? Pernah bang, saya jualan di TikTok pernah juga. Lo Tapi berarti bisa dia ya, res. ya, tapi kalau untuk live ya bang, untuk live itu kita bicaranya harus full dan tidak Oh, bukan, langsung. bukan kayak gitu, Bang. Gimana bang? Ya nanti di belakang layar aja ngomongnya sama Bang Julius. Kores lagi ngebutuhin konten kreator bagian media. Oh iya bener ya. Apa namanya? Istri bisa ditinggal nggak itu? Tahu dia jauh banget Kang. Oh iya ya, dia jauh Pontianak. Ya. Ya itu sih bang emang ujian ya. Terima kasih buat Bang AlKTP yang udah sangat menasehati bang. Eh, itulah yang kita alami sebagai mualaf bang. Ujiannya. Pernah saya kerja kemarin. Dia tahu saya Islam karena apa yang pada saat saya di interview tuh saya selalu ya kebetulan atasan bos saya bukan fitnah ya bang, saya bukan mengada-ada. Bos saya tuh oten bang, Kristen. Tapi ketika saya bawa bahasa-bahasa tentang Islam dan sebagainya, ujung-ujungnya di perjalanan waktu yang saya hampir dapat gaji bang. Padahal sebenarnya saya udah harusnya dapat gaji, saya di kick bang. Ada aja deh cari alasan untuk menyingkirkan saya. Apa bang? Allah Maha Kaya bang. Ya, Betul. tapi kan itu perbuatan yang curang bang. Kita udah kerja, udah keluar uang dan sebagainya. Tidak ada kan? Kalau saya sih, kalau bagi saya bang itu udah jalan Allah itu. Berarti itu bukan rezekinya Anda bang. Karena apapun yang menurut kita baik belum tentu baik bagi Allah. Percaya saya. Saya dulu nggak percaya kalau abang saya kandung ini bakal bela saya waktu saya dibawa di gereja di pastoral mau dihakimi sama teman-teman disuruh pergi. Tapi karena izin Allah kakak kandung saya datang membela saya. Bahkan saya nggak percaya. Itu suatu keajaiban bagi saya. Jadi percayalah tadi yang saya sampaikan bang. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Itu aja saudaraku. Saya belum rezeki itu. Memang Bukan semua jodohnya. diuji. Semua diuji. Kata Allah kan begini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah menguji kita, menguji hambanya itu. Allah tuh sangat tahu kemampuan kita semana, sebatas kemampuan gitu bagaimana. Ada yang diuji dari berbagai contoh macam. Ada yang diuji oleh kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan sahabat, saudara laki-laki, bagaimana, kehilangan harta, jabatan. Tapi Allah tahu itu pasti kamu sanggup loh, makanya kamu diuji dengan itu. Kalau Allah nggak sanggup, nggak mungkin kita diuji dengan itu. Begitu. Semua pasti sanggup. Semangat bang. Doain aku bang ya, semoga anak dan istriku baik-baik saja, menjadi anak yang soleh dan soleha. Doain bang ya. Amin bang. Amin bang. Ya. Terus saya punya ada 4 adik beradik. Itulah ujian-ujian yang saya hadapin bang. Ujian-ujian yang saya hadapi, saya ada adik beradik 4. Terus saya anak paling bungsu. Mereka tahu istri saya orang Islam dan saya masuk Islam. Mereka itu dari harta warisan ya bang, kalau bicara itu mereka udah bagi 3. Bahkan fotokopinya aja udah dikasihkan ke saya bang. Saya dibuang itu. Dari punya, padahal harta orang tua ya bang, kalau dicerita-ceritain. Memang ujian-ujian yang
Yang saya alamin kalau sebagai manusia biasa sih saya down bang, terus terang. Saya down. Setidaknya saya pernah dibicarain kalau satu lagi, kalau bapak saya meninggal katanya saya nggak boleh pulang ke rumah lagi. Demi Allah bang. Itu ada tokonya, ada 4. Itu mungkin mereka udah persiapkan buat anak-anak mereka bang. Udahlah saya ikhlas, tapi memang berat bang. Berat. Ujian-ujian yang saya alamin. Abang dibilang kalau meninggal orang tua nggak boleh pulang lagi itu. Ya, kalau Iya. papa saya udah Aku meninggal, bang, saya nggak boleh. aku bang. Ketika abang aku meninggal, dituduh aku gara-gara aku masuk Islam, abang aku meninggal, bayangin tuh. Kayak mana itu? Setelah aku masuk Islam, dibilang lah abang aku meninggal, bayangin. Udah 1 tahun kan aku masuk Islam. Dibilang, gara-gara kau masuk Islam, abang kau meninggal. Itu bahasa sopannya. Dalam bahasa ininya waktu di kampung, gara-gara kau metong abangmu. Kayak mana tuh bang? Gara-gara masuk Islam katanya. Ngeri bang. Makanya karena Allah tahu aku mampu di waktu itu. Kalau nggak mampu, nggak mungkin Allah uji dengan hal itu kan, gitu. Aku dituduh membun-bun lagi. Ya ujian lah ya bang. Kita di dalam Islam. Saya sih doain aja lah kalau adik-beradik saya bang. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Walaupun saat ini, terutama abang saya lah bang, selalu melihat katanya tentang Amerika lah, tentang China lah, lebih hebat katanya daripada negara-negara Islam dan sebagainya. Ada aja bang fitnah-fitnahannya tuh. Mungkin terlalu kolot kali ya bang, nggak melihat dunia luas. Cuman saya nggak mau terlalu pikirin lah bang, itu hal di luar diri saya. Yang saya pikirin ya mungkin istri dan anak-anak saya aja lah bang. Bang, ada yang Makanya nanya tadi di bawah bang. Ada yang nanya di bawah. Abang tinggal di mana katanya? Pontianak tadi ya? Ya, saya kasih nomor WA saya aja ya bang. Saya tinggalnya di Jalan HM Suite Nyo. Saya ngontrak di sini bang. Di depan Alfamart ya, Gang Sudiharjo 4 nomor 25 bang. Ini nomor WA saya. Kasih tunjuk bang, nanti kena pelanggaran. Oh, Iya. udah saya klik bang. Oh, nggak apa-apa bang. Oh, udah nggak apa-apa bang. Iya. Terus terang tadinya sih juga saya terima kasih sama Ko Julius, Bang Kores juga. Saya ada sharing sama Ko Julius ya tentang keadaan istri saya, itu yang saya sharingkan. Nggak apa-apa lah bang, walaupun saya nggak pakai kendaraan, udahlah nggak masalah lah bang. Saya pinjam punya tetangga ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah juga kuatkan, sehatkan saya bang. Sehatkan saya, mudah-mudahan rezeki saya bagus. Saya juga minta doanya sama saudara-saudara semuanya. Saya bisa step by step lah bang. Saya terima ujian ini demi Allah bang. Saya udah pilih prinsip saya, jati diri saya sampai saya meninggal pun bang. Saya tetap di dalam Islam. Saya tetap istiqomah. Izin bang, Jangan kalau saya lupa. tanya gimana dengan 5 waktunya bang, kewajiban kita. Apakah abang ini setiap hari? Terus terang juga bang, saya kalau subuh itu mungkin saya ketiduran bang. Selebihnya dari duhur, asar, maghrib, isya itu saya sholat bang. Walaupun saya jaga parkir ya bang. Mereka itu kadang sholat di masjid pakai motor. Kadang juga saya naik ke lantai 2-nya bang, kan 2 lantai. Saya sholat di atas, terus saya lanjut lagi, begitu bang. Saya bawa sajadah dari Kodondi juga pernah kasih, jadi saya sholat di sana bang. Masya Allah. Luar biasa semua itu. Sama kayak kita ya bang ya. Biarpun jauh masjidnya, kita tetap harus laksanakan. Kalau saya sih sholat itu yang membuat
gimana ya? Jadi setelah sholat itu bang, seperti beban yang kita alami itu hilang. Coba deh abang rasakan. Benar nggak bang? Iya, betul bang. Iya, saya begitu loh yang saya rasakan. Bahkan yang saya aneh ya, di dalam masjid itu ya, kayak kita dipermudah loh. Jadi gampang saya pahami. Oh, jadi kalau begini, kalau saya datang di waktu terlambat misalkan rakaat kedua, berarti saya harus lebihkan sini. Kayak mudah loh dipahami. Memang Islam itu mudah. Gak ada yang sulit. Luar biasa benar. Masya Allah. Yang penting kita punya niat tulus ya. Itu aja sih saya apresiasi bang. Abang pernah nggak abang maku meja atau pakai paku gitu bang, palu meja Pernah atau bang. paku tembok apa? Pernah bang? Nah, Nah, nanti abang ingat ya, kalau kalau ada satu paku yang bengkok, tentu abang tidak pakai lagi, betul? Nah, pasti abang akan cari paku yang kuat, yang kalau dipalu dipukul terus dia masuk terus. Itu pasti akan dipukul terus, betul? ya. Betul bang? Ya, seperti itulah kita bang, cobaannya bang. Kalau kita masih kuat, akan terus diberikan cobaannya. Tetap semangat saudaraku. Allahu Akbar. Mantap. Ya, sebelum kita lanjut ke sana, ini kita punya tanggung jawab laporan amanah. Rud, Jul, lu standby nggak Jul? Julius, woi, mana ini hostnya? Cing. Ya, udah standby lo Jul. Kita Udah. tanggung jawab amanah dulu. Sebagaimana yang kalian ingat, Ikhwan, seminggu kemarin ya, udah berapa lama ya? Lupa. 2 minggu ya. Oke, alhamdulillah udah 2 mingguan gitu kan program infak untuk mualaf Rudi dibuka gitu. Dan update terakhir sudah terkumpul berapa Jul? Coba Yang di langsung laporan turun. lu? Enggak dong, yang di laporan lu. Di aku terakhir berapa? Sama kayak Rudi. Soalnya setiap ada yang transfer, ku kirim ke dia langsung buktinya kan. Oke, sudah terkumpul berapa, Rud? Kalau nggak salah tuh 1,5 ya. 1,5 tambah berapa lagi? Ada sekitar 3 jutaan bang. 3 jutaan, alhamdulillah. 3 juta ikhwannya terkumpul dari antum semua selama 2 minggu. Semoga jadi amal jariah untuk yang digunakan untuk gimana bahasanya? Ketika sudah digunakan oleh Rudi, terutama yang halal-halal. Nah, Rud, 3 juta itu digunakan apa saja? Saya terus terang bang, saya ada bayar PDAM itu telat bang. PDAM terus? Terus saya bayar kontrakan bang. Oh, berapa bulan? Saya bayar kemarin 2 bulan bang, tapi saya nggak store semua karena nggak cukup bang. Oke, jadi sisa berapa bulan? Masih sisa 2 bulan bang, terus terang. Jadi cuma dibayar sebulan. Ya 1 bulan lebih lah bang saya bayarnya. Oh, bisa Enggak, 1 bulan lebih bayarnya. Saya terus terang sama beliau. Terus saya juga bayar tanggung jawab PDAM-nya bang, kan istri pakai, anak saya pakai. Ya kita satu keluarga pakai bang, harus tanggung jawab. Saya juga berusaha amanah bang. Alhamdulillah. Tunggu. Aku bingung. Itu PDAM-nya sampai 800.000. Iya bang, saya ada telat terus terang bang. Oh, 800.000. 800.000 telat 1 tahun berarti ya? Atau 2 tahun ya? Nggak sampai bang, itu sama dendanya ya. Ada sekitar 5 bulanan ya bang. 5 bulan 5 segitu. bulan 6 bulan. Iya, Oke, berarti PDAM udah lunas ya? PDAM udah lunas. Alhamdulillah. Terus dibayar kontrakan sebulan, berarti nunggak kontrakan sisa Masih ada 2 bulan bang. 2 bulan lagi. Ya, terus sisanya apa? Sisanya dipakai apa? Untuk rumah tangga bang, saya isi voucher listrik. Saya Listrik? juga ya kebutuhan rumah tangga bang, beli beras, beli telur, beli gula. Berarti dapur sama listrik lah ya. Iya bang. Oke, jadi itu ikhwannya penggunaan infak yang terkumpul sekitaran 3 jutaan itu alhamdulillah sudah digunakan oleh saudara kita Rudi.
bayar tunggakan PDAM selama 5 bulan, bayar tunggakan kontrakan selama sebulan, masih sisa 2 bulan lagi, lalu kemudian bayar listrik dan juga kebutuhan dapur gitu. Nah, inilah pertanggungjawaban yang kami sampaikan kepada kalian. Semoga kalian ridho dengan laporan kami ini. Nah, terus apalah itu Jul, udah laporannya. Apalagi Jul sekarang Jul? Itu juga karena Rudi kemarin dia bilang dia mau cerita ya tentang istrinya sakit dan apa kondisi terakhirnya tadi itu. Oh iya, nah berikutnya Rudi juga update mengenai ujian-ujian beliau terbarunya gitu Ikhwan ya. Sakit istrinya sama itu kakaknya hujat-hujat. Ini kakaknya ini lucu ini. Kakaknya ini kan Konghucu ya. Iya. Tapi nonton Edis TV. Abang saya bang. Dia mau masuk Kristen dia. Abang saya bang. Kakak saya itu Konghucu. Heeh. Konghucu campur-campur Buddhis lah gitu bang. Oke. Terus ya kalau kekuatan dia itu sama Dewa Laumu bang kalau boleh cerita. Tapi dia nonton Edis. Bukan, itu abang saya. Apa bedanya abang sama kakak? Kalau kakak kan kakak perempuan maksudnya bang. Oh alah, iya abangnya ini seiman sama Edis. Iya dia tuh. Oh oke. Kalau Iya, iya. kakak saya yang perempuan itu bang, dia itu sangat mengagungkan Dewa Laumu. Coba abang searching aja. Dewa Laumu tuh seperti ini bang. Dewi Kuan Im gitu bang. Itu yang buat dia kaya mungkin dari situ lah bang. Oke ya itu kalau kakaknya mah kan nggak hujat Islam kan? Atau hujat juga dia? Ya di belakang pasti menghujat lah bang, cuman udahlah. Oke, nah ini solusi untuk si abang ini, gitu kan? Lu udah benar sebagai Islam itu nggak apa kalau belum ada ilmunya pemahamannya ke sana nggak usah dibalas gitu kan? Sabarin aja gitu. Allah lebih menyukai orang-orang yang bersabar. Itu gini solusinya. Kasih link kita. Kalau misalnya si abang ini ngehujat, kasih link kita. Biar gue yang bubukin abang lu itu. Itu. Nah, terus untuk yang istri ini tadi ya cicilan coba jalur nyicil BPJS gitu kan. Nah, berapa itu kebutuhannya untuk istri itu? Kalau kemarin sih ada nanya bang ke dokter yang di Jalan Gajah Mada Pontianak bang. Itu kalau suntik antibiotik sama itunya ya, itu yang saya berat kemarin bang. Makanya saya mau cerita sama Ko Julius. Saya cerita dan itu biayanya sekitar 1,5 juta bang. 1,5 juta langsung sembuh itu? Itu untuk pengobatannya bang. Itu suntik antibiotik sama obat-obatannya ya bang. Ibaratnya membunuh virus bang. Dan kalau masalah motor sih sudah lah bang. Saya minta doanya aja. Mudah-mudahan dari saya ya Allah kasih rezeki lah bang. Saya pelan-pelan saya parkir. Saya dapat 50.000, 60.000, saya store 10.000. Ya mudah-mudahan lah bang saya bisa kumpulkan. Oh yang Amin. yang saya nomor satu kan itu istri aja bang. Istri. Sama Oke, kan ya. Sama apa? ya itu aja bang. Sama ini tadi yang kakak itu tadi bilang kalau boleh ke BPJS terus buka cicilan itu saya juga nggak terlalu paham sih bang. Biaya berapa terus terang saya nggak ada biaya untuk itu bang. Tapi saya akan tanyain. Saya akan tanyain ke BPJS kalau masalah cicilan kan saya juga baru dengar. Saya bakal tanyain bang. Oke, ya nanti sama bini gua di forward itu tata caranya ke Julius nanti forward ke Rudi ya. Nah, jadi itu Ikhwan ya urgensi yang sekarang itu dari saudara kita yang mualaf dan Allah berikan cobaan dia cukup berat untuk kehidupan dia. Kita juga dengarnya berat ya. Sebesar 1,5 gitu Ikhwan. Jadi tafadhol silakan yang mau bantu, caranya sama seperti kemarin ke Julius. Laporan ke Julius ya Ikhwan ya. Gua ngerti kalian itu mau nggak terlihat ria gitu kan. Tunggu. Apa? Bisa juga
Ya, kalau yang punya nomor WA boleh nanti ku kasih nomor rekening Rudi. Tapi kalau bisa langsung ke Rudi, bisa langsung DM ke Rudi juga sama aja gitu kan. Toh Rudi juga bisa balas DM. Lo enggak, maksudnya kan ini kan melalui kita bukanya Jul gitu kan. Oh iya. Jadi kan harus ada laporan penutupannya gitu, udah terkumpul berapa-berapanya, masa Rudinya yang ngasih tahu? Dia kalau live siapa yang nonton? Ya, maksudnya dia biasa juga ngasihin laporan sih. Ya, jadi pokoknya ya laporannya lu yang buka, lu yang laporan lah, lu yang buka, lu yang nutup gitu. Jadi Ikhwan, ini gua ulang lagi, kita tahu gitu kan, kalau misalnya kita sodako kita nggak mau ria sehingga nama nggak disebutkan gitu. Tapi bukti transfer tolong dikirim supaya kami yang jadi amil di sini untuk apa? Untuk kesejahteraan para mualafat atau orang-orang yang sedang ditimpa ujian itu bisa mempertanggungjawabkannya di akhir program gitu Ikhwan ya. Jadi jangan malas untuk kasih laporan bukti transfer ke Julius atau ke PIC yang buka program gitu Ikhwan. Kita balik lagi ya. Rudi Yohanes membutuhkan urgent pengobatan untuk istrinya yang ini dari November. Astagfirullah. Rudi apa sih namanya, Bre? Rudi biasa aja Bang Kores. Oh Rudi, ya nggak ada panjangannya dia. Ini saudara kita yang mualaf Rudi ini membutuhkan urgensi pertolongan untuk istrinya yang sudah November, Desember, Januari 3 bulan lebih sakit gitu Ikhwan, dan pengobatannya itu ini bukan perawatan ya, pengobatan, jadi memang udah obatnya insya Allah langsung sembuh gitu. Membutuhkan 1,5 gitu Ikhwan. Jadi yang ingin berinfak membantu menolong mualaf Rudi, tafadhol silakan transfer ke rekening Rudi, bukti transfernya kirim ke Julius supaya bisa didata, supaya bisa double check gitu Ikhwan ya. Alhamdulillah yang 3 juta kemarin sudah disalurkan kepada saudara mualaf Rudi, dan penggunaannya itu untuk bayar tunggakan PDAM udah lunas, bayar kontrakan sebulan, sisa 2 bulan lagi, lalu kemudian bayar listrik dan juga kebutuhan dapur. Jazakumullah khairan katsiran bejana untuk yang sudah bersodako. Nah ini yang pembukaan kedua untuk istrinya Ikhwan. Tafadhol silahkan ya. Dimulai dari sekarang, ditutup kapan Jol? Mungkin 1 minggu atau berapa hari lah ya. Kalau sekian harusnya enggak. Bang Rudi, untung Bang Rudi sakitnya masuk Islam Bang Rudi. Di Islam insya Allah didoain sembuh, diobatin, orang apa teman-teman Muslim pada nolong. Dulu Utiwati Mena begitu sakit dia minta tolong sama pendeta, didoain sama pendeta, besoknya mati dia. Waduh, sadis. Iya, besoknya mati loh. Tanya si Kores tuh. Iya gitu. Dan kalau di Islam ujian-ujian kayak gini, Ruth, itu jadi penggugur dosa iya gitu kan, nambahin pahala iya gitu. Ada investasi akhiratnya semua ujian di dunia, alhamdulillah. Gitu. Ya, Yo Ikhwan ya. Nah, itu silakan. Ya, untuk nomor rekeningnya ini atas nama Yane Saskia ya, istrinya Bang Rudi ya. Ya mungkin disebut aja nomornya Bang Rudi. 0292 55 7661. Ya. Yana Saskia BCA Bang. Ya ini nomornya ya, sesuai dengan nama istri dari Bang Rudi ya. Langsung rekening istrinya Bang Rudi sesuai dengan nama di obat tadi. Izin, kenapa nggak dibesarkan Abang host layarnya Oh, iya. biar kita tahu ya. Ya saya gaptek soalnya Bang. Ini cemana saya besarin diri sendiri. Tapi Kok bisa besarin aku? kecilin aja Bang Rudinya, Bang Koko Julius. Ya, nggak bisa gede aku. Cuma cara gedein diri sendiri. Udah nampak itu, udah nampak, udah mantap. Itu ya teman-temannya 0292 55 7661. Ya jadi total kekumpul kemarin nih dari Rudi laporannya nih. Nah nih sebut, layar lu kecil itu. Ya ini dia tulis masuk 3.160. Ya terus ditarik dan dipakai PDAM 800. Terus 981 listrik, bayar kontrakan belum dibilang kan. Terus habis itu ada masuk duit lagi. Nih 250.000 nih ditransfer sama orang, aku kirimin. Buktinya sama yang ini 123.000. Ini angkanya
Ganjil banget ya. Bukan ganjil itu berurut itu 1 2 3 4 5 6. Humoris yang ini. Ahlu sodakonya humoris. Ya dikirim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi Nah itu Ikhwannya alhamdulillah dari yang pertama mualaf Rudi ini amanah gitu dengan segala bantuan kalian. Nah ini yang kedua, dibantu Ikhwan. Ingat, jangan mikir aduh ini minta mulu enggak. Semua perbantuan yang kalian lakukan ini ada hubungannya sama yaumil hisab. Ingat hari penghakiman Ikhwan gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya uang, ada tenaga atau properti kalian kasih. Nggak punya tenaga, properti atau uang, waktu kalian kasih gitu. Ngapain kalau Tapi, waktu? Bang Ya Rudi, kalian cari-cariin Bang kerjaan Rudi gitu. keren, Mas. Bang Ya. Rudi keren, Masya Allah. Bang Rudi istiqomah selalu ya. Saya doain Bang Rudi cepat sembuh dan keluarganya ya cepat sehat ya Bang Rudi ya. Bang Rudi Bininya yang donasi sakit ini. bininya. Iya, Bang Rudi minta donasi ini bagus untuk kesehatan ya, bukan untuk kawin. untuk kawin siapa yang minta kawin? Emang untuk kawin. Mulan. Ya. Oh, yang itu tahu gua. Iya. Bang Polres lama. Waduh, larinya ke sana rupanya. Nah, gini Bang Rudi, ada teman-teman yang sedekah. Yang sedekah itu apa yang kalian sedekahkan dan apa yang dikerjakan nanti Bang Rudi tidak mengurangi pahala Bang Rudi dan mendapatkan pahala yang sama. Dan Bang Rudi, apapun yang sakit yang dialami oleh istri Bang dan bersabar atas sakit yang dialami tersebut, Allah memang nggak memberikan pahala Bang, tapi Allah janji Allah akan menggugurkan dosa-dosa orang sakit. Sabar Bang. Innallaha ma'as-sabirin, kata Allah. Gitu. Allah bersama. Mantap. Kang, tolong ini dong, tolong sambungin ke Sar Alif dong, tolong dikontak. Gua tadi telepon sore tapi nggak diangkat. Gua kenapa ya telepon ke beberapa orang tadi nggak ada yang angkat ya? Nggak tahu lu dimusuhin kali. Iya kali. Iya, ini kalau Sar Alif Pak, memang ini udah apa ya? Agak susah ya sekarang. Gitu. Soalnya kalau pakai yayasan itu kan ada birokrasinya, itu gua nggak paham gitu loh. Cuman kemarin dorong belum ada respon cepet gitu. Ya udahlah, itu palingnya yang bisa kami sampaikan. Ikhwan, tafadhol silakan kontak Julius untuk dulu transfer rekening, transfernya langsung ke rekening Rudi. Ribet, cuma kan amanah, namanya juga amanah gitu. Oke, ada lagi Jul? Apalagi kita? Ada nih Bang Kores. Ada nih Bang Kores. Ko, aku boleh promosi nggak di sini Ko? Silakan. Promosi, Nggak promosi diangkat, Bang. Res. Kayaknya masih sakit Ustaz Alifnya. Oke. Boleh nggak Ko? Promosi basreng Ko. Aku Ya jual basreng silakan. Ko. Ya silakan. Basreng Tenggiri bukan? Ikan. Tenggiri. Sapu-sapu. Jangan gitulah Bang Ko Julius. Aku nanya. Ikan apa? Ikan tuna. Hah? Kok basreng dari tuna? Ikan tenggiri mahal kali. Loh, memang tuna bisa jadi basreng? Bisa, ikan apapun bisa. Oh bisa ya? Bisa kan nanti diolah. Gimana sih? Ayam aja boleh kok, tapi kan mahal. Oh, lebih mahal ayam lagi malah. Lah iyalah, ayam daging kan mahal. Loh, bukan Kita yang lebih kan murah jual- ayam daripada ikan ya? Baru tahu aku lebih mahal ayam. Ayam lah mahal. Wah, kok Julius nih gimana sih? Ayam cuma 30-an ribu sekilo. Ayam 30-an. Enggak, di sini enggak. Di sini berapa ya? 40 kalau nggak salah. Lah, kok mahal kali ayam tempat lu? Oh iya. Gara-gara kok Julius. Bang Al-KTP ya. Saya pernah ada DM tuh Bang. Boleh Bang Al-KTP DM saya juga Bang. Oke, saudara. Nanti saya cek ya. Ya, makasih. Assalamualaikum buat Bang kita Buton sama Bang Ibrahim. Ada yang mau disampaikan? Silakan.
Oh iya, Assalamualaikum. Saya hanya salut aja sama saudara-saudara semua ini yang mualaf ini. Ibrahim. Memang luar biasa. Assalamualaikum ya akhi. وعليكم السلام كيف حالك؟ Oh, Oh, min kasih dulu aini bang. ukhti? Itu dulu kasih yang anak Palestina itu dulu, kasih dulu kesempatan. Min aini? No English. اسمك Arabic. Ukhti. Min aini ukhti? أنا ليس بنت أنا شاب. Oh. Oh dia apa kok sama aja kok dia gift lah. Oh, Teman-teman yang ada gift itu kasih teman-temannya. Dia dari Sem ya. Teman-teman yang mau sedekah dari koin ya, tapi jangan mawar tuh boleh ke Ibrahim. Yang mau sedekah ya, koin kayak kapal selam, perahu, jangan yang berjalan di atas air. aku gara-gara ngejekin Kores jadi sakit juga pinggangku sekarang. Aduh. Ya, silakan Kang. Ada lagi mau disampaikan dari akang kita yang biasanya sangat dermawan dan rajin menabung? Enggak, gue sekarang boros. Itu aja. Ini dulu aja. Lo boros kemana Kang? Cobalah, bini nggak ada, sendirian. Boros apa Kang nih? Nih besok Walabu soalnya mau digeruduk sama oten-oten nih. Iya, Ini kita dulu lihat lah. diberesin Bang Rudi dulu. Iya. Banyak kali yang nama Rudi ya, lucu juga. Nama yang sangat pasaran. Abang aku juga Rudi, Bang. Beneran Rudi, tapi nggak tertolong lagi deh Bang. Sulit kalau dijelaskan Waduh, nggak tulisan. Sulit. Nggak ada yang nggak tertolong lah. Ya Res, silakan Res, ambil alih. Waduh, Koresnya hilang guys. Ini lagi kena pembatasan juga kita. Aduh, sakit badanku semua. Iya. Tuh sembari ya. Yang mau order silakan teman-temannya DM ya, atau nanti Bang Sal cantumkan di bawah nomor wawannya ya. Yang mau. Ya lu open cam kasih lihat dong basreng lu Sal. Tinggal satu kok. Lagi proses ini, lagi dimasak ini sambil masak ini. Iya. Gak ada contoh Oh, banget. sambil masak saya kasih lihat ya sedikit aja ya. Ya boleh. Nah ini saya lagi sambil goreng ini. Nah sambil goreng kan. Basreng itu kok tunggu lu, basreng itu kan yang biasa yang di bungkusan-bungkusan itu kan? Iya ini Bu. Ntar ya saya kasih lihat dulu ya. Kok dikit kali yang digoreng Sal? Bukannya sekali goreng banyak gitu? Aduh kualinya kecil. Sorry ada penyalipan di sini. Kalau masaknya dikit rugi gas dong lu. Iya sebenarnya gitu udah kami hitungkan kan ruginya di gas karena kualinya kecil kan. Itu pun yang order ya adalah sekitar mau 100 orang memang udah berlalu. Udah kurang lebih seminggu lebih. Alhamdulillah kan. Ada yang pesan 5 kilo, 3 kilo, 2 kilo, Oh, ada yang hitungannya per sedang- kilo. Aku jualnya kan per ons itu 9K. Artinya 1 kilo 90.000. Ya, bisa kurang nanti misalnya dia orang susah, tapi kayaknya orang Islam kaya semua kan. Iya. Sholat subuh 2 rakaat qobliyah subuh aja dapat dunia sisinya. Masa 90.000 nggak mampu ya kan? Marketing Siap. lagi. 90.000 ya. Plus ongkir lah. Ya. Jadinya 90 lebih dikit lah. Iya, betul. Tunggu lu, basreng itu pedas nggak ya? Nah gini. Gua kasih lihat.
Biasa basrek itu kan ada rasa-rasanya kan? Ada, aku jual tuh rasa pedas. Rasa pedasnya kebetulan lagi kosong. Nah ini yang apa? Yang original, yang ini pedas. Nah yang pedasnya lagi kosong nih. Lagi apa namanya? Memang kita siap saji kok, maksudnya. Bukan siap saji. Orang pesan kita buat biar supaya jangan kayak apa namanya itu, ada kayak lempem-lempem gitu kalau kita tahan iya. gitu, kita simpan. Jadi orang pesan kita buat langsung kita kirim gitu. Lu mending buat Menjaga itu. kualitas. Sal. Gimana, Ko? Buat apa tuh? Ada satu yang biasa si Kores beli, dia biasa borong tuh. Lu biasa beli apa, Res? Yang kemarin kita beli di Baduy? Dia kan udah nggak monitor lagi. Oh iya. Ya dia ada suka beli sambal apa gitu. Itu kalau dia beli dia borong biasa. Kores itu Gua tipikalnya gitu. belum mau beli kalau gua belum ada tulisan halalnya, itu ngeri. Waduh. Kalau kayak gitu aku bagusan lempar ke ini, ke toko, ke apa namanya, ke market kalau pakai logo halalnya ya. Jadi Belum lah Bang, ini Kang Kian. Bang Sal mau pesan WA kemana? Aku Depok. Ya dekat lah tuh Depok. Ongkirnya murah tuh. Ini ku taruh bawahnya di bawah ya. ya ongkirnya biasa 10.000 per kilo. Iyalah kan, lu kan Jabodetabek juga kan, Sal? Enggak, sekitar 11. Nanti kalau dia COD dia ditambah 1.000 sama ininya, sama kurirnya. Iya kan? Oh, iya. Kalau kita bayar di ini, di Kalau- tempatnya itu Kalau Jabodetabek biasa 10.000. Artinya lu nggak masuk 10.000 Jabodetabek ya? Aduh, sakit. Buat sambal-sambal juga lumayan. Si Kores itu kalau dia lagi hobi makan sesuatu, dia makan itu terus. Jadi kalau jual ke dia kadang untung. Kayak contoh dia lagi suka madu kan. Nah, nanti ditelannya tuh madu 1 kilo itu bisa 4 hari habis sama dia. Jadi dia ini minum udah tuh ada yang macam minum pesan. air. Ini udah ada yang pesan sekitar hampir 100 kilo kalau nggak salah ya. Kemarin dari Malaysia aja 9 kilo, tambah 7 kilo, baru dari Singapura 7 kilo. Aduh. Baru dari yang sini-sini ya bukan ada lagi. Alhamdulillah. Iya, Bang Sal memang- tinggal di Tangerang. Ya memang bagusan gitu Sal sih. Daripada nanti kayak Oten gitu kan nyari koin, kita mending jualan gitu. Lebih halal lagi, gunakan